Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Kurniawan dengan NIM 6122410277 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sumila dengan NIM 6122410303. Perkenalkan, nama saya Farid Izanul Fahir dengan NIM 6122410285. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky, NIM 61224100292. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulana dengan NIM 61224100310. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil studi lapangan mengenai UMKM kebab yang beroperasi di kawasan Citraland. Nah, studi ini tidak sekedar melihat usaha secara permukaan, tetapi mencakup pengamatan langsung, dialog dengan pelaku usaha, serta analisis menyeluruh terkait operasional, tantangan, dan potensi pengembangan. Melalui presentasi ini, saya berupaya memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif terkait kondisi nyata UMKM kuliner kecil di area perkantoran. Latar belakang masalahnya itu adalah UMKM menjadi pendorong utama ekonomi lokal. Nah, termasuk usaha kuliner kebab Citraland ini yang berdiri sejak tahun 2021 di kawasan Citraland, Serang. Usaha ini berkembang dari gerobak kecil hingga memiliki ruko dan juga pelanggan yang tetap. Namun, perkembangan tersebut tidak lepas dari tantangan ekonomi seperti inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku, serta deflasi yang sesekali memberi peluang menekan biaya produksi. Nah, selain memberikan kontribusi ekonomi, UMKM juga ini menyerap tenaga kerja lokal dan membantu mengurangi pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Pada presentasi ini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan usaha kebab Sultan Citraland sejak berdiri. Jadi perkembangannya pada awal tahun 2021 berjualan menggunakan gerobak kecil di pinggir komplek, menu masih terbatas seperti kebab original dan kebab mini. Penjualan per hari hanya 20-30 pieces. Tahap pertumbuhan 2022 sampai 2023 mulai menyewa ruko kecil karena peminat meningkat, menambah variasi menu seperti kebab crispy, roti Mariam, dan kebab jumbo. Pendapatan meningkat pada 40-50%. Kondisi saat ini 2024 sampai 2025 sudah memiliki pelanggan tetap dari penghuni Citraland dan mahasiswa Untirta. Adapun tujuan masalahnya adalah yang pertama, mendeskripsikan perkembangan usaha kebab Sultan Citraland dari awal berdirinya hingga kondisi saat ini. Yang kedua, menganalisis dampaknya inflasi terhadap biaya produksi, penetapan harga, dan keuntungan usaha. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh deflasi terhadap struktur biaya dan strategi penjualan usaha. Yang keempat, mengidentifikasi kontribusi UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang kelima, mengetahui peran UMKM kuliner dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Langsung saja ke pembahasan. Kami dari kelompok 2 melakukan studi kasus ke pelaku usaha UMKM Bapak Arif, yaitu usahanya kebab Sultan Citraland. Gimana sih perkembangan usaha Bapak Arif ini dari awal sampai saat ini? Nah, beliau itu menjelaskan bahwa pada tahap awal yaitu 2021, ia berjualan menggunakan gerobak kecil di pinggir komplek. Menunya juga masih terbatas yaitu kebab mini dan juga kebab original. Penjualan perharinya pun hanya 20-30 pieces. Pada tahap pertumbuhan yaitu 2022 sampai dengan 2023, nah Bapak Arif ini mulai menyewa ruko kecil karena meningkat peminatnya. Menambah varian menu juga ada kebab crispy, roti Mariam, dan juga kebab jumbo. Pendapatannya meningkat 40-50%. Nah, kondisi saat ini yaitu 2024 sampai dengan 2025, Bapak Arif ini sudah memiliki pelanggan tetap dari penghuni Citraland dan juga mahasiswa Untirta. Bapak Arif juga menggunakan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk memperluas pasarnya. Nah, rata-rata penjualannya ini juga makin meningkat, sekarang 60-80%. Keuntungannya sekarang sudah stabil dan usaha sudah balik modal. Tahap yang kedua yaitu dampak inflasi terhadap biaya produksi dan keuntungan usaha. Dampaknya kenaikan harga daging dan sayuran meningkat, dari bahan baku naik menjadi 10-15%. Pemilik menyesuaikan harga jual, tetapi kenaikan harga dibuat bertahap agar tidak kehilangan pelanggan. Dampak deflasi terhadap usaha. Ketika terjadi penurunan harga bahan tertentu, harga tepung dan minyak goreng sempat turun dan biaya produksi ikut turun. Pelaku usaha tidak menurunkan harga jual, tetapi memanfaatkan selisih harga untuk meningkatkan profit margin. Memungkinkan pemilik memberi promo
bundling. Pembahasan selanjutnya yaitu seberapa banyak pelaku usaha tersebut menyerap tenaga kerja atau dapat mengatasi pengangguran. Nah, UMKM ini juga ikut berkontribusi terhadap ekonomi lokal dengan yaitu mempekerjakan 2 karyawan lokal dari daerah sekitar Citraland. Lalu, memberikan pelatihan singkat cara membuat kebab dan melayani pelanggan, serta memberikan tambahan penghasilan bagi pelajar atau mahasiswa yang bekerja paruh waktu saat weekend. Nah, dengan demikian, usaha ini ikut mengurangi pengangguran lokal meski dalam skala kecil tetapi berdampak nyata. Pembahasan selanjutnya yaitu keberadaan pelaku usaha UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan hasil studi kasus, UMKM kebab di Citraland menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan dan berkembang meski menghadapi inflasi. Lalu, berkontribusi meningkatkan pemutaran ekonomi di tingkat lokal, menyediakan lapangan pekerjaan walaupun kecil. Menjadi contoh nyata bahwa UMKM kuliner memiliki daya tahan yang tinggi, fleksibel, dan mampu menyesuaikan strategi dan harga. Keberadaan UMKM seperti ini sangatlah penting karena menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kota atau kabupaten. Dari materi yang sudah dijelaskan dari beberapa anggota kelompok, saya bisa kita simpulkan secara keseluruhan bahwa studi lapangan menunjukkan bahwa UMKM Kebab Citraland memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Meskipun fasilitas dan peralatan masih terbatas, pemilik mampu menjaga kualitas dan pelayanan. Dalam jangka pendek, beberapa perbaikan sederhana seperti manajemen stok dan pemasaran digital dapat memberikan dampak signifikan terhadap penjualan. Dan dalam jangka panjang, usaha ini bisa berkembang lebih besar bila memilih terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan memanfaatkan peluang baru. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know